mau sekolah deh. Diem dong, malu-maluin deh. Halo semuanya, baik lagi nih sama Duo Kacau. Bersama Mas Deus dan Oden. Halo, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sehat dong. Dek, gua mau nanya dong. Lu pernah dengar rumor gak sih di sosmed gitu, Instagram, TikTok? Bahkan di sekolah kita juga kadang ada loh yang suka ngomongin rumor ini. Rumor apaan emang? Salah satunya ngatain OSIS tuh gak guna loh. Oh, rumor yang apa yang jelek-jelekin OSIS gitu ya? Gue sering banget tuh nemu di TikTok tuh, kadang lagi nge-scroll IG juga banyak tuh. Oh gitu Deus. Nah, topik itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Talk show kita hari ini agak berbeda nih dari yang sebelumnya. Kan kemarin kita ngundangnya guru. Kali ini biar lebih kita langsung undang orangnya gitu. Jadi kita undang pengurus OSIS langsung. Keren. Siapa aja emang OSISnya? Hari ini kita mengundang Stephanie selaku Ketua OSIS masa bakti 2020-2021, dan juga kita mengundang Nixon selaku kegiatan MPLS tahun 2021-2022. Wih, keren, hebat banget nih speakernya. Selain mereka menorehkan prestasi luar biasa ke organisasi ini, mereka juga menorehkan prestasi yang membanggakan di bidang lain. Wah, gila sih. Wah, kita lihat dari Stephanie dulu nih ya. Memiliki nama lengkap Stephanie Valencia, ia lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 2007. Sedari masuk SMP Permai, ia sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi seorang pemimpin. Menang sebagai ketua OSIS tahun 2020-2021 mengalahkan dua kandidat lain, Stephanie tetap fokus pada pelajaran di sekolah. Menjadi bagian dari OSIS menurutnya hanya sebatas hobi dan mengisi waktu luang agar lebih produktif. Ia berhasil mendapatkan juara 1 di kelas 7D dan juara 2 paralel di kelas 7. Selain itu, ia juga berhasil mendapatkan juara 1 di kelas 8B dan juara 1 paralel di kelas 8. Keren banget nih. Keren. Sekarang kita lihat kandidat nomor 2, Nixon. Mempunyai nama lengkap Nixon Petrisco. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 30 September 2008. Ia memiliki bakat yang cukup luar biasa. Ia dapat mengerjakan soal matematika hanya dalam 2 detik saja. Soalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari awal masuk di SMP Permai, Nixon sudah direkrut untuk menjadi bagian pengurus OSIS. Di awal menjadi bagian OSIS, Nixon belum menunjukkan tanda-tanda kehebatannya. Seiring berjalannya waktu, Nixon sudah lebih terbuka dan aktif dalam memerankan tugasnya di OSIS. Puncaknya, ia terpilih menjadi ketua kegiatan pada acara MPLS tahun 2021-2022. Selain berprestasi dalam bidang non-akademik, Nixon juga berprestasi pada bidang akademik. Pada kelas 7 kemarin, Nixon mendapatkan peringkat 3 di semester 2. Wah, asik banget nih speakernya, udah keren banget dah. Pokoknya udah cocok pokoknya buat membahas permasalahan kita hari ini seputar OSIS. Oke, mari teman-teman, kami mengundang Anda semua untuk berserta dalam podcast episode 2. Siapkan diri Anda karena dalam 40 menit ke depan kita akan berbincang santai seputar permasalahan dalam OSIS yang akan dijawab langsung oleh para pengurus OSIS. Langsung saja kita sambut, inilah dia Stephanie Valencia dan Nixon Petrisco. Hai. Halo kakak-kakak. Nixon, halo Stephanie. Halo guys. Halo. Sehat-sehat ya? Sehat. Buat nasi sehat sendiri. Wis, mantep dah. Oke, kita langsung masuk ke dalam topik discussion-nya aja ya kakak-kakak OSIS. Iya, boleh nih. Kita langsung ke pertanyaan pertama untuk Nixon dulu nih. Nixon, gue mau tanya nih. Kenapa sih lu waktu mungkin kelas 7 gitu ya bisa langsung menjadi bagian pengurus OSIS gitu? Padahal kan yang kita tahu nih, pengurus OSIS itu kan kagak digaji secara material, nggak dapet duit gitu kan, nggak ada guna lah pokoknya. Nah ini mungkin pertanyaan yang cukup umum juga nih di mata teman-teman yang lagi nonton juga. Mungkin bisa dijelaskan nih Nixon, manfaat-manfaat tuh setelah mengikuti menjadi bagian pengurus OSIS dan alasan lu itu menjadi ikut OSIS gitu.
Untuk alasan gue sendiri sih untuk ikut OSIS tuh pertama kali nggak ada alasan yang spesial gitu ya. Sebenarnya pertama kali gue gabung OSIS itu karena pas SD kelas 6 itu gue lihat bahwa wah nanti pas udah SMP gue pengen gabung OSIS nih, soalnya gila kayaknya OSIS keren banget nih buat acara gitu. Nah terus yang kedua juga ya tentunya orang-orang pasti pengen masuk OSIS untuk mencari pengalaman berorganisasi. Terus juga yang ketiga juga sebenarnya masuk OSIS itu bisa menambah relasi kakak-kakak kelas gitu kan, yang harusnya gua nggak kenal misalnya sama Kodeus, Koden, Stefani gitu kan, harusnya kan gua nggak kenal kalau nggak masuk OSIS gitu kan. Tapi karena gua masuk OSIS jadi gua kenal sama mereka gitu. Oh begitu tuh ternyata Deus. Tapi sebenarnya aku nggak kenal sih sama Nixon tuh siapa. Parah lo. Kan sama-sama sama-sama OSIS. Berarti iya, ada lah kenal lah, aslinya kenal baik kok. Sering main bareng. Mabar ya. Mabar. Kenal lu, besok kenal. Berarti Nixon, lu waktu pertama kali itu nggak ada apa sih alasan yang bagaimana banget gitu ya? Lu cuma ngelihat OSIS itu keren gitu ya? Pas iya, awal pertama kali. Ya seperti anak-anak SD biasanya gitu kan, melihat bahwa wah gila OSIS keren nih buat acara gitu. Terus juga nanti gue bisa jadi keren nih di mata teman-teman gue. Sebenarnya sih gak terlalu gitu-gitu banget ya. Nah setelah lu menjadi OSIS tuh gimana tuh? Tetap merasa keren gak tuh? Apa gimana jadinya? Merasa sebenarnya setelah gitu? Udah masuk mengurus OSIS sendiri sih nggak merasa keren gitu ya, biasa aja. Tapi ya mungkin dapat kepuasan hati aja gitu setiap menyelesaikan sebuah acara gitu. Kita anggap challenge gitu kan. Oke. Ternyata gitu. Oke, ganteng saya Nixon sekarang gantian ke kakak Stefani. Kasihan kalau nggak dia diundang jadi pasien banget, kasihan. Iya. Sebagai bagian menjadi pengurus OSIS, terkhusus menjadi ketua OSIS, apakah ini mengganggu nilai akademis lu di kelas, Stefani? Oke. Kan banyak banget nih orang yang takut akan nilai akademisnya turun ya ketika mereka mau bergabung dengan kepengurusan OSIS. Dan menurut gue pribadi sih, berdasarkan pengalaman gue juga nih ya, bergabung dengan kepengurusan OSIS tuh iya ada pengaruhnya dengan nilai akademis kalian. Tapi kalian yang bisa menentukan pengaruh tersebut mengarah ke yang positif atau negatif. Nah, tentu saja kalau misalnya kalian nggak bisa manage waktu kalian dengan baik, nilai akademis kalian tuh bakal turun gitu. Tapi di waktu yang sama dalam kepengurusan OSIS ini, kalian belajar cara melakukan sesuatu dengan lebih efisien dan efektif. Kalian belajar memilih kata-kata yang baik untuk digunakan dalam berkomunikasi dan membuat sebuah laporan. Kalian belajar bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Nah, menurut gue pribadi sih pembelajaran seperti ini menurut gue bisa sangat membantu untuk menunjang nilai akademis kalian sendiri gitu. Berarti tetap diri sendiri lah ya yang menentukan gitu ya. Iya, diri sendiri yang menentukan. Diri sendiri. Nah, kan udah Stefani ini udah menjadi ketua OSIS, terus pengalamannya OSIS udah 2 tahun nih ya. Iya. Mungkin bisa di-share se-fruit tips gitu, bagaimana cara membagi waktu gitu, yang bisa disebut juga time management, supaya bisa menjadi OSIS tapi ya nilainya nggak turun gitu, tidak berdampak buruk bagi nilai. Gimana tuh kira-kira? Nah, kalau tips membagi waktu menurut gua ya, kalau gua sih biasanya gua setiap hari tuh membuat sebuah to-do list yang harus gua kerjakan untuk hari itu gitu. Terus kalau to-do list pada suatu hari itu banyak atau berkejibun gitu ya, gua tuh bakal kerjain tugas gua dengan penuh konsentrasi dan biar bisa terselesaikan semua gitu. Intinya kalian harus pintar-pintar menggunakan waktu dengan efektif, dan mengatur waktu dengan efektif itu harus dengan latihan juga menurut gue. Karena jujur aja gue sampai sekarang tuh masih sering mageran, padahal masih ada tugas yang harus selesaikan gitu kan. Dan menurut gue sih biasanya males tuh emang perasaan yang wajar gitu ya, normal. Tapi kalau berlebihan tuh nggak baik juga kan. Nah, lalu selain kalian harus pintar-pintar ngatur waktu ya, kalian juga harus menyisihkan waktu untuk istirahat. Istirahat ini kalian dapat lakukan untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai, seperti nonton drakor, main game, main HP, dan lain-lain gitu. Begitu. Kalau dari Stefani sendiri yang disukain apa tuh kira-kira kegiatan?
Kalau untuk gua sih biasanya gua antara nonton atau dengerin lagu gitu kan. Kalau enggak juga gua main mabar gitu, mabar bareng teman-teman, dan biasanya teman-teman yang bareng gua mabar tuh biasanya juga teman-teman pengurus OSIS gitu. Oh, Pengurus OSIS ya. begitu. Nih, gua ada pertanyaan dulu nih sebelum lanjutnya dan untuk Stefani. Gimana sih sebenarnya cara untuk apa ya, kan tadi lu bilang harus membuat to-do list lah yang utama gitu kan ya. Kalau untuk gua ya. Ya kan to-do list lah. Gimana sih supaya kita mungkin tadi kan kita capek nih, terus kita main game gitu kan, kita nonton drakor apa melakukan yang kita suka. Tapi gimana cara kita untuk supaya kembali kepada tujuan awal kita gitu loh, untuk bisa mengerjakan to-do list itu sampai selesai gitu kan. Kadang orang susah banget tuh udah main gitu kan, lupa waktu gitu kan. Oh, jadi maksud Deus itu biar kita itu nggak abis main mageran gitu ya, Deus ya? Iya. Gimana caranya supaya balik ke jalur awal kita, tujuan awal kita kan buat menyelesaikan to-do list itu gitu. Oh, gue juga sering nih. Gimana tuh? Terlanjur mageran gitu ya jadinya ya? Iya. Kalau gue sih, gue juga pernah sih, jujur aja gue pernah kayak udah main HP gitu, tapi harusnya sekarang gue kerjain tugas tapi malah lanjut main HP lagi gitu, jadi mageran gitu kan. Tapi biasanya sih ya gue kayak memaksakan diri sendiri biar mulai dulu aja gitu. Jadi misalnya gue disuruh bikin laporan gitu, gue mageran tapi gue kan harus selesai juga kan ini tugas kan, karena bukan lagi deadline misalnya. Ya gue paksa terlebih dahulu gue buat cover laporannya gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah gue mulai gitu, nanti bisa aja mood produktif itu kembali gitu kan, kembali dan menjadi konsentrasi dengan tugas gue. Biasanya gitu sih, maksa aja dan mulai aja dulu. Berarti dipaksakan gitu ya, dan pokoknya mulai aja dulu gitu. Ya, untuk gue ya. Oh, kalau Stefani begitu, kalau gue beda, gue tunggu lagi besok sampai deadline. Terus sama ya kayaknya. Sama ya, setuju ya, saya juga setuju tuh sama Koden tuh. 15 menit sebelum deadline baru ngetik gue. Buset. Keburu ya, Pak, keburu. Keburu dong. Oh, dia mah udah beda lah ya. Oke nih kakak-kakak, sebelum kita lanjut berdiskusi, nih kita ada satu cuplikan video yang berisikan mungkin ujaran kebencian gitu ya terhadap OSIS gitu kan, disindir-sindir mulu gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang lagi nonton ini juga pernah ketemu gitu di Instagram atau di TikTok gitu, pokoknya di sosial media kalian lah. Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Gua harus berangkat pagi biar gak telat, anak OSIS mau lewat. Pagiku cerahku, matahari di barat. Pagi budak sekolah, gua aduin lu ke BK. Pagi-pagi lihat bocah so edgy. Pagiku cerahku, matahari di barat. Mau ngapain dia Anjayani? Gua butuh ranking 1. Waduh, ternyata ada maunya anjay. Nah, Wah, kita kayaknya salah ngundang tamu nih. Tadi di video tadi katanya OSIS itu babu sekolah deh. Gimana? Kalau gue sih ngerasa OSIS bukan babu sekolah juga. Itu kalau gue bilang sih itu cuman orang-orang cemburu, cuman iri gitu. Mereka nggak bisa jadi OSIS gitu sih ya. Masa sih Deus? Yakin mereka cuma cemburu? Iyalah. Kita tanyanya coba nih pendapatnya dari Stefani nih sebagai ketua OSIS gitu kan. Lu merasa gak sih OSIS itu yang tadi seperti mungkin yang di video gitu kan menjadi babunya sekolah, terus mungkin ada gak sih anggota lu tuh yang ngerasa kalau kita udah rapat gitu, bukan rapat ya, maksudnya kita udah melakukan sesuatu itu harus ada timbal balik ya gitu. Mungkin tadi ada maunya lah, kalau kata Squidward tadi kan harus juara 1 gitu. Ada gak sih seperti itu? Kalau menurut gue nih ya, pengurus OSIS SNM Permai tahun ini, selama ini gue lihat sih nggak seperti yang ada di video ya. Karena menurut gue tuh teman-teman pengurus OSIS gue tuh friendly, asik-asik semua. Terus nggak ada yang sok edgy gitu katanya yang tadi di video. Nggak ada yang sok edgy dan nggak ada lah yang berlagu atau sombong gitu. Kalau menurut Nixon gimana tuh? Kalau menurut gua sih itu videonya agak caper ya, karena OSISnya harusnya nggak kayak gitu tuh. Itu caper banget tuh OSISnya itu, minta kayaknya kalau gua jadi sesama OSIS saya kalau ketemu OSIS kayak gini kayak udah gua geplak oleh
Udah gue geplak sekali kayak diem dong, malu-maluin deh. Nah terus ya sebenarnya kalau yang mau itu kayak ada maunya gitu kerja, ada maunya kan. Ya nggak bisa begitu juga kan memang ya karena kita juga kerja sesuai kemampuan kita juga kesenangan kita kan, karena kita juga bertanggung jawab udah gabung OSIS gitu. Berarti balik lagi ke apa namanya setiap pribadi gitu ya, nggak apa sih nggak semua orang lah, nggak semua OSIS itu sama deh katanya gitu. Mungkin itu video berdasarkan sekolah lain gitu ya, tapi untuk di SMP Purnawarman sendiri aman ya Steph ya, nggak ada yang seperti itu gitu ya sama dia. Sejauh ini gue lihat aman sih. Sejauh ini gue lihat aman. Oke. Ya mungkin Kakak Ode nih ada pertanyaan nggak buat Stefani atau buat Nixon gitu? Gue sih nggak ada ya, karena mereka itu jawabnya dengan jujur gitu ya semuanya ya. Walaupun sebenarnya gue itu kadang-kadang juga mengharapkan gitu ya imbalan-imbalan, tapi ya kalau nggak dapet ya sudah lah ya, kita ikhlas aja. Imbalannya pengalaman. Ini namanya gitu. ini sedikit curahan hati buat ke sekolah gitu ya, kodennya sekalian gitu ya, curahan Iya, hati. ini jadinya bukan podcast sama jadinya curhat ya. Wah, makanya daripada jadi curhat kita nonton ada cuplikan video kedua kan ya. Oh, ada yang kedua ya. Boleh. Cuman bergaya-gaya sibuk doang. Nah itu mungkin nih kan banyak juga tuh orang yang mandang kayaknya OSIS tuh pura-pura sibuk doang, perasaan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu gimana? Kelihatannya nggak ada kerjaan gitu. Iya. Gimana tuh? Stefani Mungkin ya kalau anak-anak OSIS sendiri gua nggak tahu ya, kalau mereka sendiri kan biasa kalau memang mereka sok sibuk pasti ke teman-teman deketnya gitu kan yang nggak OSIS. Nah menurut gua sendiri, kalau gua sendiri ya kayak ngapain gitu sih sok sibuk, karena memang kalau sok sibuk emang orang juga bakal lihat kita keren gitu, malah kayak aduh nih orang alay banget cuma sedikit sibuk doang udah kayak waduh udah lebay banget dah intinya. Nah ya jadi ya sebenarnya mungkin ada begitu beberapa orang yang sebenarnya kerja nggak seberapa tapi mereka malah sok sibuk gitu. Tapi ya nggak tahu ya, tapi mungkin ada gitu. Mungkin ada ya. Berarti OSIS itu nggak apa ya, nggak bener-bener apa sih sesantai yang dilihat gitu ya. Kalian juga sibuk tapi sibuknya nggak terlalu sibuk yang bagaimana banget gitu ya. Nggak gimana banget gitu, tetap ada ya me time lah kalau bahasanya gitu kan. Harus ada me time gitu. Kan namanya kalau kata Chester harus ada itu apa, menjalani hobi kita gitu kan, biar melepas penat, melepas stres. Iya. Betul. Gede dia mau jadi motivator itu. Amin. Motivator. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih buat Nixon, ada ya orang tuh kadang yang apa sih namanya yang bilang OSIS itu ya tadi mungkin cuman untuk gaya-gayaan, terus untuk mungkin cari muka gitu ya, terus mungkin biar dapat tambahan nilai, terus menjadi anak kesayangannya guru gitu. Nah menurut Nixon nih, apakah benar kalau kita join OSIS itu cuman buat gaya-gayaan doang itu? Kalau yang gaya-gayaan sendiri tuh mungkin agak salah ya pandangan kalian terhadap, mungkin kan yang luar OSIS gak tahu ya kita di OSIS ngapain dulu, jadi mungkin pandangan mereka salah. Jadi gue tuh mau meluruskan bahwa mungkin gue nggak tahu, bahwa mungkin bisa saja ada beberapa personel OSIS kita yang kadang di depan teman-teman gaya-gayaan gitu loh. Nah jadi ya memang takutnya ada beberapa tuh yang begitu, yang gaya-gayaan. Jadi sebenarnya sih kalau gue sendiri sih ya nggak buat gaya-gayaan ya, karena kan masuk OSIS sendiri dalam pandangan keren sama gaya-gayaan beda ya. Kalau gaya-gayaan kan lebih ke kayak nyolot gitu ya, lebih ke sombong. Kalau keren kan cuma buat keren gitu kan. Nah itu aja sih. Oke. Yang tadi join tuh astaga. Ini ulang lagi.
kan tadi berhubung yang untuk join OSIS gitu ya. Pertama kali lu join OSIS itu ada nggak sih hal-hal khusus gitu Nixon yang perlu disiapkan? Mungkin teman-teman yang nonton ini kan juga kepengen gitu menjadi OSIS. Ada nggak sih mungkin pengalaman kah atau mesti nilainya bagus gitu? Hal-hal khusus lah yang harus disiapkan, yang perlu disiapkan gitu untuk menjadi OSIS. Oke, pertama mengenai nilai akademi sendiri sih, kalian tuh untuk yang lolos wawancara itu nggak perlu akademi, kalian nggak usah kayak bener-bener semua bagus-bagus banget, nggak usah. Jadi sebenarnya ya OSIS tuh kalau nilai akademi itu kalau pas masuk itu pertama nggak terlalu diutamakan, tapi yang penting tuh yang penting nilainya cukup gitu. Yang penting nilainya cukup. Terus untuk yang perlu dipersiapkan sendiri ini ya, kalau tips dari gua ya, bahwa kalian tuh gak usah takut pada kakak-kakak kelas kita gitu. Misalnya nanti kan gua bakal ke kelas 8 gitu kan, sekarang sih udah kelas 8 ya. Jadi nanti kan kalian anak-anak kelas 7 gak usah takut gitu sama gua, sama teman-teman gua. Jadi kayak tenang aja, kayak kita tuh gak gimana. Kalian nanti takut kan pasti kayak, waduh gua disuruh-suruh nih, diledekin nih sama kakak-kakak kelas OSIS nih, gila nih, ngeri banget gitu kan. Jadi tenang aja, kalian gak perlu kayak waduh ngeri nih, dia lebih senior nih, aduh takut gua gitu. Jadi tenang aja. Terus kalau yang untuk dipersiapkan spesifik itu sih menurut gue nggak ada ya, karena nanti di OSIS sendiri kalian akan dibimbing sama senior-senior gitu, kayak senior sih lebih tepatnya, lebih berpengalaman gitu ya. Berarti pokoknya untuk yang apa sih namanya, untuk yang disiapkan secara khusus itu nggak ada lah ya. Yang penting tenang. Santai aja gitu. Kalau mau join OSIS santai aja, karena nanti juga akan ada kakak-kakak yang lebih berpengalaman yang akan mendampingi adik-adik kelasnya yang baru. Jangan lupa deh Ustaz, satu lagi yang paling penting. Apa tuh? Ada yang namanya LDK. Oh, apa tuh LDK tuh? Latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu nanti tempat kalian dilatih gitu. Bagaimana sih cara jadi pemimpin gitu. Itu biasanya sebelum pelantikan itu. Wih, seru tuh kayaknya tuh LDK itu tuh. Iya dong, seru dong. Seru lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin gantian ya Oden yang tanya nih. Oke, Oden yang tanya. Aduh, deg-degan. Narasumbernya orang-orang hebat semua. Wih deh. Nanti salah ngomong kan malu gitu ya. Cara mengambil keputusan yang benar menurut Stefani gimana ini? Cara mengambil keputusan yang benar, karena kan kadang kalau mau ambil keputusan suka dilema gitu, ambil yang mana ya, A atau B gitu. Gimana tuh menurut Stefani? Oke, untuk gua sendiri nih ya, cara sebelum gua mengambil suatu keputusan nih ya, gua tuh bakal mempertimbangkannya dengan matang gitu. Nah, cara mempertimbangkannya gimana? Menurut gua itu, biasanya gua tanya pada diri gua sendiri, apakah keputusan yang gua ambil ini efisien dan efektif untuk mengambil sebuah langkah atau menyelesaikan suatu kendala. Lalu, apakah keputusan yang gue ambil itu dapat diterima dan tidak merugikan orang lain. Nah, biasanya selain menjawab kedua pertanyaan ini tuh, gue juga meminta persetujuan atau pendapat dari teman-teman pengurus OSIS yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian apabila keputusan yang akan kami ambil itu merupakan sebuah keputusan yang besar gitu ya, tentunya itu gue bakal konsultasi dulu dan minta persetujuan ke guru pembina OSIS tercinta kami, Pak Ismu gitu. Oh, begitu ternyata. Nah, dulu ya. Iya. Kalau begitu berarti keputusannya itu, cara ambil keputusan yang benar itu begitu ternyata, Deus. Nggak bisa cuman sesuai mood kita capcuk kembang untuk. Iya, capcuk iya. Nggak kayak ulangan gitu ya. Kalau ulangan kan udah PG capcuk gitu. Nanti hasilnya keluar nilainya 30 kalau capcuk. 20. Kalau di OSIS itu nggak bisa, berarti ya harus bener-bener dipikirkan mungkin secara mateng gitu. Didiskusikan dulu sama anggota-anggota lain. Oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini pertanyaan yang sebenarnya gue juga merasakan gitu. Kadang gue itu kok acara itu event gitu ya, stresnya setengah mati. Aduh, cara mengatasi stres itu gimana sih, Stefani? Nah, apalagi Stefani ini kan ketua OSIS gitu, gimana sih? Iya. Kalau gue ya, kan menurut gue sih versi setiap orang mengatasi stres itu berbeda-beda.
Nah, kalau versi gue nih, gue tuh biasanya melakukan hal-hal yang gue sukai dan bisa menghilangkan stres gue gitu. Seperti mabar dengan teman-teman pengurus OSIS yang lainnya, lalu kadang juga nonton, dengar lagu, main HP yang tadi gue bilang lah pokoknya, dan lain-lain. Nah, terkadang stres ini tuh nggak hanya dirasakan oleh gue, tapi juga dirasakan oleh satu tim gitu. Dan kami biasanya itu ketawain aja sih kestresan ini. Nah, kayak jadi gila sendiri gitu loh, ketawa-ketawa aja, ketawain karena kan kayak sebuah kendala itu biasa gitu kan bagi OSIS gitu. Dan setelah ketawa-ketawa itu biasanya tentunya kami akan mencari solusi yang baik gitu apabila kami stres itu gara-gara sebuah kendala. Biasanya sih gitu ya. Berarti menertawakan itu ya. Menertawakan. Gitu. Berarti pengurus OSIS ada gigi semua dong ya. gitu kali gitu. Nah, daripada stres-stres gitu mending ya. ketawa dulu, bawa santai aja. Satu lagi nih pertanyaan dari gua. Lu mabar kok nggak pernah ngajak gua? Aduh, itu udah Aduh. melenceng pak. Oh, melenceng ya. Iya, bertanya. Saya soalnya merasa tersakiti gitu. Dia ngomong mabar sama pengurus OSIS, tapi saya nggak pernah diajak gitu ya guys. Perasaan pernah deh. Itu yang lupa kali. Aduh. Nah, Oke. Soalnya si Koden nih males join rapat, jadi dia nggak Iya. dipanggil. males Oh, jadi kalau Parah mau banget. mabar itu mesti ikut rapat dulu gitu ya, baru bisa. Biasanya Ada tuh, konsekuensinya. Yang diajak yang di Biasanya- rapat gitu. Selesai Jadi- rapat tuh mabar. Jadi Saya pertanyaannya rapat, kalian mabar. rapat atau mabar nih? rapat dulu. Rapat Rapat dulu, dulu, baru mabar. mabarnya jam 12 plus gitu ya. Ya kan tergantung rapatnya sampai kapan. Ya Oh, gitu. berarti enak santai, bukan enak sih ya, santai juga gitu ya di OSIS ya. Santai, Selesai rapat, iya. main gitu. Santai, Mabar. iya. Kalau nggak Santai, bisa santai. aja, ya. Kalau nggak bisa aja kita janjian rapat jam 2. Kita tadi zoom dulu tuh dari jam setengah 2, terus kita mabar dulu baru rapat gitu. Yang penting nggak terlewatan lah mabarnya gitu. Iya. Ice breaking dulu gitu lah ya. Ice breaking breaking ya. dulu, Ice breaking iya. pengurus OSIS berbeda. Yes, mabar dong. Mabar. Ini nih, kan kemarin kalian juga baru menyelesaikan MPLS ya untuk teman-teman kelas 7 nih. Pas rapat mungkin nih, ini related banget gak sih sama kehidupan OSIS kalian, terutama kemarin saat MPLS, karena kita setelah ini akan ada satu video tipe-tipe OSIS waktu rapat. Cek seperti apa videonya, langsung saja kita saksikan. Tipe-tipe OSIS waktu rapat, cek. Kalau dari aku sendiri berencana untuk mengadakan ulang tahun dengan tema api. Kalau misalnya kalian, apakah ada argumen yang berbeda? Karena menurut aku tema api itu merupakan tema yang paling rasional dan cocok digunakan. Kalau misalnya ngomong itu pelan-pelan, jangan kayak Yonglek lagi nge-rap. Lu kira kagak capek nulis? Gue gak setuju, karena menurut gue ulang tahun dengan tema api itu kurang rasional. Lebih baik kita menggunakan tema zombie, ya nggak? Lu jangan egois. Gue nggak egois. Gue cuma pengen mempertahankan pendapat supaya nggak dengerin apa yang kita omongin. Cukup, jangan kebanyakan debat. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita pisah ranjang. Loh, apa hubungannya ulang tahun sama pisah ranjang? Aduh Jel, nggak usah dipikirin deh, ntar varises otak lu. Lu ngapain main HP terus sih dari tadi? Ini lagi rapat loh. Ya maaf, ini gue lagi nyari-nyari berita pakai lomba. Nah itu tuh. Aduh. Tadi ada pemimpin rapat, ada penasihat gitu-gitu ya. Nah kita dari Stefani dulu nih. Stefani sebagai ketua OSIS gitu, ini related gak sih sama kehidupan mungkin terutama pas lagi rapat gitu ya, kehidupan OSIS lu related gak sih? Bener gak sih gitu? Menurut gue sih ini video cukup mudah dan relatable ya. Malahan relatable banget karena setiap tipe-tipe yang ada di video itu ada gitu di pengurus OSIS dan berbagai jabatan ini. Yang debat juga sebenarnya ada, tapi kan walaupun kita debat itu pasti at the end pada akhirnya kita baikan lagi gitu, mabar bareng lagi. Debatnya dalam dipersatukan arti Iya, dipersatukan gitu. ya musyawarah yang nggak berlebihan lah debatnya, bisa di akhir-akhir jadi persatukan kembali dengan mabar gitu kan. Ya, oh gitu. Nah, biar lebih kayaknya lebih seru dikit gitu ya. Menurut Iya, Stefani itu, Nixon itu tipe yang mana itu? Boleh tuh. Kalau menurut gue ya, dia tuh antara pas itu kan dia kan pernah jadi ketua kegiatan. Nah kalau dia ketua kegiatan pasti tadi yang tipe pertama yang pemimpin serius mimpin rapat gitu. Tapi kalau misalnya dia jadi tim inti misalnya, dia biasanya tuh jadi yang aktif menyampaikan ide dia, terus tapi juga
sering debat gitu. Debatnya ya yang nggak berlebihan lah debatnya. Tapi kadang-kadang tuh dia juga bisa jadi yang lemot gitu. Mungkin dia lemot karena kurang tidur kali ya. Jadinya agak-agak ngelek gitu. Oh, lemot gitu ya. Iya. Ngelek dulu gitu. Iya, ngelek dulu. Kebanyakan mabar kali tuh apa Iya, gimana? antara kurang tidur, kebanyakan mabar gitu kan. Nah, kalau menurut Oke. Nixon nih, si Stefani ini cocok masuk yang mana? Bukan masuk. Biasa kalau dia Yang lagi mana rapat, gitu ya? yang mana gitu? Iya, Kalau tipe yang mana? sendiri Yang mana? sih, kalau dia lagi jadi ketua kegiatan dia tipe yang ke 100% gitu. Dia begini, ini kamu kita harus begini nih, tujuan kita tuh ini gitu kan. Tapi kalau dia nggak jadi ketua kegiatan, dia diam. Nanti kalau tiba-tiba ada kalimat yang salah dia mendengar di kupingnya, dia langsung ambil terus kayak nyeletuk. Kamu harusnya begini. Dia langsung jadi penasehat gitu. Enggak mengerti juga kali. Legend. Iya iya. Deus kita ikutan juga nggak kan, kita nggak mau kalah juga gitu ya. Kira-kira menurut lo gue tipe yang mana nih Deus? Tipe debat bisa jadi. Terus apa ya? Penasehat juga adalah sedikit dalam diri lu gitu. Kadang dalam apa kalau lagi rapat itu sih menurut gua, tapi yang paling Dominan. apa ya? Paling dominan gitu ya. Itu lu sebagai apa tadi tuh tukang debat itu menurut gua gitu. Oh, begitu. Oh, Deus ini menurut gue ini orang itu sangat sabar gitu ya, lemah lembut. Yang Kalau tukang menjadi lerai debat gitu ya. Tukang Iya, pelerai juga tukang. gitu. Jadi itu pada Misalnya ya misalnya lagi Zoom kan, nanti banyak yang ngomong gitu, ngomong sekaligus. Udah, nanti si Deus udah dulu ngomong satu-satu gitu kan. Iya, dia Jadi ini Kodeus nih role baru ya, role ke berapa ya? Role ke-6. Namanya Kang Meluruskan gitu. belerai. Oke. Oke. Ini kita ada satu foto lagi nih. Waktu foto OSIS saat MPLS kan kalian juga kemarin baru kan kita juga kemarin baru menjadi MPLS. panitia. Panitia Iya. MPLS. Betul. Ini sama nggak sih gitu kehidupan pas saat MPLS dengan di kelas gitu? Ya, silakan operator. Nah ini dia nih, Waduh. momen ketika anak OSIS di MPLS itu kayaknya keren gitu kan, bergaya-gaya. Iya, Sedangkan kalau di keren. kelas Kakinya kayaknya- ada 8 ya itu. Waduh. Sedangkan kalau di kelas kayaknya no lab banget gitu, nggak ada kehidupan gitu kan. Bener nggak sih? Gitu nggak sih? Kalau dari kalian berdua nih. Kalau dari gue sih nggak terlalu tepat sih, karena di kelas tuh juga kadang-kadang tuh ada momen-momen yang kayak di atas, yang foto di atas gitu. Misalnya lagi udah dapat nilai bagus gitu, pasti yang kayak di atas kan, misalnya dapat poin tambahan dari guru gitu kan, pasti yang kayak di atas. Tapi kalau misalnya lagi kayak misalnya stuck gitu di suatu soal fisika atau matematika gitu kan, pasti yang kayak di bawah. Nah lalu ketika yang kelas juga kayak gitu. Kalau misalnya laporannya itu belum disetujui, belum ditanda tangan, tapi sedangkan itu waktu udah mepet banget gitu rasanya, pasti kayak di bawah gitu, stres gitu kan. Tapi kan Pusing gitu. kalau OSIS kan, kalau stres kan ketawa-ketawa aja gitu kan, tapi dalam hati seperti yang bawah gitu. Nah tapi kalau misalnya nanti dapat info nih misalnya dari ketua kegiatan, kalau misalnya proposal dari tanda tangan dan disetujuin, langsung kayak di atas pasti, langsung seneng Happy banget. gitu ya, Dan seneng bisa gitu aja ya. dirayakan oleh mabar gitu kan. Mabar lagi. Mabar lagi. Jadi jangan takut jadi pengurus OSIS kebanyakan mabar. Mabar Kita kebanyakan lagi. mabar, jangan gitu. Nggak jangan gitu Jangan juga. Nanti dia gitu. bilang janji palsu loh. Oh iya, Sebenarnya nggak iya, kebanyakan nggak boleh, mabar nggak boleh. juga, tapi ya terkadang kita mabar Ya, melepas pokoknya penat. jabatan ini cara hiburannya itu mabar gitu. Mabar. Iya. Oke. Terus ada yang mau gue tambahin lagi nih. Apa Eh, tuh? Tadi yang mungkin yang di atas ini mungkin bisa jadi dalam maksud yang di atas kita tuh mungkin kita jadi panitia ya, mungkin kita lebih sibuk gitu loh, kita lebih ngomong. Tapi kalau di kelas apa yang mau kita ngomongin gitu, caper malah ada jadinya gitu kan. Gitu. Berarti kalau di kelas kurang aktif apa bagaimana nih maksudnya tuh? Ya bukan kurang aktif sih, kita kan lebih kayak mendengarkan guru menjelaskan Iya. gitu loh. Oh, Lebih menyimak gitu. Kalau di situ kan Nyimak. kita yang disimak gitu kan sama adik-adik kelas aja. Nek kita disiwak. Oke. iya kalian berdua ini kalau misalnya disuruh pilih yang mana? Lagi di kelas atau lagi MPLS?
yang bawah sih kalau saya ya, bukan masalah nggak aktif, tapi saya lebih pilih yang bawah ya. Kayaknya di atas nih ngejreng banget ya ini ya. Kayaknya nih auranya gila ya. Terlalu, aduh. Kadang gue pilih yang bawah, kadang gue pilih yang atas sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kayak udah capek gitu, ya udah yang di bawah aja lah, diem aja gitu. Tapi kadang-kadang juga lagi mood-moodnya jadi panitia gitu kan. Ya, Yang kayak di mood-moodnya jadi atas. panitia, nanti pas rapat dia bakal nyanyi. Dia nyanyi gitu. Gitu, kayak gitu. Ternyata ya selama ini Iya. nggak alim-alim banget gitu ya. Iya, kita Ternyata ada kita gila boleh lah ya, gitu kita spill dikit gitu ya, kita ngapain aja gitu ya. Iya. Biar yang teman-teman yang lain nih nggak ngerasa OSIS tuh aduh rapat mulu gitu kan, capek Iya. gitu kan. Ada gilanya juga kita tahu di OSIS Iya, itu. oh betul sekali. Oke nih untuk kakak-kakak Stefani dan Nixon, sebelum Kakak. kita mengakhiri podcast kita, ada satu lagi nih cuplikan video TikTok nih. Apa tuh? Langsung Coba saja coba. kita saksikan. Ya. Kita lihat. Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Nah, oke coba dimundur dikit. Nah ini. Ini bener nggak sih gitu? Waduh, bolos pelajaran dengan halal. Sebenarnya nih yang atas kanan nih related banget ya, bener banget ya. Karena mungkin 5% dari PJJ kita mungkin ada acara gitu ya. Jadi kan Iya. kita izin Bolos. dengan bertujuan Bolos. yang Dengan baik. tujuan yang benar dan Jadi baik. makanya disebut halal. 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 Oh, gitu. Kalau untuk yang nggak tahu Iya. gimana sih dibelain guru tuh. Iya, dibelain guru tuh. Kayaknya enak tuh dibelain guru tuh. Mana tuh Steph? Sebenarnya sih menurut gue sih guru-guru biasanya membela yang benar gitu. Mungkin karena ngurus OSIS tuh biasanya kan orang-orang baik gitu, orang-orang baik, orang yang jarang melakukan kesalahan gitu. Jadi mungkin karena itu guru-guru kelihatannya banyak membela OSIS gitu. Padahal sebenarnya menurut gue sih guru membela yang benar gitu. Tambahan lagi, mungkin bisa jadi guru-gurunya mungkin lebih dekat sama yang pengurus OSIS. Mungkin saja. Iya, karena sering rapat bareng juga Sering kan. ketemu gitu, sering sapa gitu. Ya, Tapi- ajak Sering kerjasama konsultasi, ya gitu. Bener. Oke deh. Oke, thank you untuk Stefani dan Nixon untuk waktunya. Tapi sebelum kalian meninggalkan Zoom ini, mungkin ada nggak sih pesan tersendiri gitu untuk yang Untuk yang mau bergabung gitu jadi bergabung jadi OSIS? Iya. Iya betul. Dari Stefani dulu nih mungkin nih. Ada pesan Kalau- sendiri nggak gitu? Kalau dari gua ya, pesan untuk kalian yang ingin jadi pengurus OSIS tuh, kalian gasin aja, karena kalian bisa aja tuh di masa SMP itu benar-benar berubah 180 derajat gitu. Jadi orang yang baru gitu, yang lebih bagus daripada masa-masa SD kalian. Karena jujur aja dulu gua pas SD tuh nggak pernah kayak jadi ketua kelas aja nggak pernah, ketua kelompok aja jarang banget gitu. Tapi entah kenapa pas kelas 7 gue memberanikan diri, mungkin gue kerasukan apa gitu ya, hantu apa gitu, sehingga gue pas itu ditawarin jadi calon wakil ketua OSIS kan, terus gue kayak oke, ayo gitu. Nggak tahu tuh kenapa sebenarnya gue bisa kayak gitu, tapi gue bersyukur gue memberanikan diri pada saat itu, karena kalau misalnya gue nggak kayak gitu pada saat itu, gue sampai sekarang tuh berpengalaman seperti sekarang. Beda jauh lah kalau misalnya gue nggak bilang iya gitu. Oke, itu untuk pesan teman-teman yang Ada penyesalan nggak tuh Stefan? Menjadi Penyesalan gimana? penyesalan Penyesalan menjadi OSIS. Iya, kayaknya kalau gue jadi OSIS kayaknya gimana ya, lebih baik gitu. Pernah nggak menyesal kayak gitu? Nggak pernah sih, karena jujur aja menurut gue kalau misalnya gue nggak jadi OSIS, kayaknya gue nggak bakal sehebat sekarang gitu. Walaupun sekarang gue juga belum terlalu hebat ya, tapi nggak bakal sehebat sekarang. Oke, thank you Stefani untuk pesannya nih ya. Dan mungkin sekarang satu lagi dari Nixon nih, Nixon. pesan untuk adik-adik kelas kamu nih, terutama Nixon. Iya. Anak yang kelas 7. Mungkin kalau pesan untuk adik-adik kelas sendiri sih apa tuh namanya, jangan takut ya, kayak kata Steph tadi, jangan takut buat jadi pengurus OSIS, karena pengurus OSIS tuh bisa gimana ya, kalian tuh bakal jadi
lebih hebat gitu public speakingnya gitu kan, lebih sekarang juga lebih gampang bersosialisasi sama orang, lebih kenal dekat sama guru-guru, juga lebih kenal sama kakak-kakak kelas, bisa dapat mungkin sedikit bantuan dari kakak-kakak kelas gitu loh. Itu aja sih. Begitu ternyata. Oke deh. Thank you untuk Nixon dan Stefani untuk kesempatannya, untuk waktu kita udah ngobrol-ngobrol nih ya dari awal sampai sekarang. Thank you udah boleh live dari Zoom ini ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kodeus, Koden, Mbak MC. Terima kasih juga Ketua OSIS sudah mempercayai saya sebagai narasumber yang Ketua OSISnya kayak gimana ya? Terima kasih pada diri sendiri, itu ada self love. Iya ya. Terima kasih semua. Oke, thank you. Bye bye. Oke. Ya, dan walaupun kita nggak bincang-bincang terlalu banyak gitu ya, tapi udah cukup lah ya setidaknya ya. Kita tahu nih gambaran OSIS secara umum itu seperti apa gitu. Iya Deus. Tapi sebelum itu kayaknya abis nonton video ini pasti banyak yang mau daftar gitu. Kira-kira daftarnya gimana itu Deus? Waduh, kalau mau daftarnya gue juga sebenarnya kurang tahu juga gitu. Yang lebih paham sebenarnya si Stefani tadi itu. Tapi tenang aja teman-teman, nanti akan ada suatu saatnya mungkin satu bulan lagi lah ya, atau kapan gue juga kurang tahu persis gitu tanggalnya kapan. Nanti akan dibuka pendaftaran di IG @SMP Permai. Jadi teman-teman nih, terutama untuk yang anak-anak kelas 7 nih, teman-teman kelas 7 wajib banget nih follow IG SMP Permai. Supaya nggak ketinggalan info-info, mungkin nanti tiba-tiba ada dibuka pendaftaran OSIS gitu kan. Nah, ini teman-teman wajib banget nih untuk ikut daftar gitu. Betul sekali. Nanti kalau nggak follow tiba-tiba ya udah lewat. Iya, kan sayang banget gitu kesempatannya. Oke teman-teman, nggak kerasa juga ya kita sudah akhirnya di penghujung talk show kita. Gua dan Oden mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton, teman-teman kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang sudah mengikuti podcast ini dari awal permulaan sampai selesai akhirnya sampai sekarang. Gua mewakili seluruh tim pengurus OSIS minta maaf jika tadi selama podcast ada mungkin bagian yang kurang berkenan di hati atau menyinggung hati kalian gitu ya. Kami nggak ada bermaksud apa-apa, cuman untuk sekedar membagikan pengalaman kami aja selama di kepengurusan OSIS ini. Gua Deus dan gua Oden. Mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.